Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini. Kami akan hadirkan informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina, kita mulai dengan berita pertama. Polisi temukan identitas mayat di Pantai Lesane, Maluku Tengah. Kekasih korban ditangkap. Mayat tanpa identitas yang ditemukan di pesisir Pantai Lesane, Kota Masohi, Maluku Tengah, Selasa 17 Agustus 2021 siang, akhirnya diketahui identitasnya. Adalah Niken Astrid Ilela Potoa, 27 tahun, adalah warga desa Piliana, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah. KBO Reskrim Polres Maluku Tengah, Ibda Rivaldi Saitoisuta kepada wartawan mengatakan identitas korban didapatkan dari hasil penyelidikan dan ditemukan di dalam kamar kos milik korban. Aparat Reskrim Polres Maluku Tengah pun telah mengamankan terduga pelaku yang merupakan kekasih korban berinisial ES 40 tahun. Diketahui ES tinggal bersama korban di indekos yang tidak jauh dari lokasi temuan mayat itu. ES pun berhasil ditangkap di Pasar Binaya pukul 1:30 Rabu dini hari saat sedang tidur di atas meja lapak dagangannya. Lanjutnya dijelaskan terduga pelaku tengah dalam pemeriksaan tim penyidik dan dari keterangan ES mengaku mengikat korban namun dia menyangkal telah melakukan pembunuhan. Menurutnya korban meninggal karena sakit. Sementara itu jenazah korban masih berada di RSUD Masohi untuk keperluan penyidikan lebih lanjut. Diberitakan sebelumnya warga Kelurahan Lesane, Kecamatan Kota Masohi dihebohkan dengan temuan sesosok mayat di pesisir Pantai Lesane, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Selasa 17 Agustus 2021 siang. Mayat perempuan tanpa identitas itu ditemukan dengan tubuh terlilit tali yang diikatkan 3 buah batako. Dia mengaku temuan mayat itu terjadi sekitar pukul 13:30 waktu Indonesia Timur dan langsung dilaporkan ke aparat kepolisian Resort Maluku Tengah. Dengan yang kenal. Dengan itu? Itu orang dari Keluarga Niken Ilela Potoa minta pelaku dihukum setimpal. Keluarga jenazah Niken Ilela Potoa yang tewas terlilit tali yang diikat batako di Pantai Lesane, Kota Masohi, Maluku Tengah, Selasa 17 Agustus 2001, mendesak kepolisian segera mengusut tuntas kasus tersebut. Mereka juga berharap pelaku dihukum berat atas perbuatannya terhadap korban. Dia pun mengutuk keras tindakan pelaku yang dinilai sadis lantaran mengikat korban dengan tali yang diberi pemberat batako. Lanjut keluarga korban, saat ini keluarga tengah menunggu proses otopsi agar jenazah bisa segera dibawa pulang untuk dimakamkan. Rencananya pemakaman di kampung halaman korban di Desa Piliana, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah. Sementara itu, dokter yang menangani otopsi menyatakan hasil otopsi baru akan keluar pekan depan dan akan diserahkan langsung kepada pihak berwajib untuk kepentingan penyidikan. Sementara itu, terduga pelaku berinisial ES berhasil ditangkap aparat Polres Maluku Tengah. ES mengaku mengikat korban dengan tali yang diberi pemberat batako, namun dia menyangkal membunuh korban.
rasa pihak kepolisian, khususnya Polres Maluku Tengah yang menangani persoalan pembunuhan terhadap saudara perempuan kami atas nama Niken Inler Kotoa, yang terduga pelakunya adalah dari negeri Wowo. Kami meminta pihak kepolisian untuk dengan tegas memberikan sanksi terhadap pelaku sesuai dengan perbuatan yang dilakukan atas dasar pembunuhan. Untuk itu saya lebih tekan mempertegas komitmen keluarga untuk polisi secara tegas mengambil langkah-langkah konkret untuk memberikan sanksi kalau bila perlu sanksi seumur hidup terhadap pelaku pembunuhan. Apa Pak? Nanti Pemeriksaan kapan hasilnya keluar? sekitar 1 minggu lagi. Oh, 1 minggu lagi. Pada pemeriksaan lanjutan di pemeriksaan mikroskop. Mikroskop. Lihat ada jaringannya 1x1 saja. Nanti dari hasil itu baru disampaikan ke polisi. Baru disampaikan ya. Hasilnya nanti sampaikannya ke polisi memang. Oke. Tribunnews, kita beralih ke berita selanjutnya. Banyak kendaraan parkir sembarangan di kota Ambon. Roby Sapulete sebut akan tindak tegas. Masyarakat yang masih sering memarkirkan kendaraan tidak sesuai tempatnya akan ditertibkan Dinas Perhubungan Kota Ambon. Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Roby Sapulete, menegaskan akan menindak tegas warga yang parkir sembarangan, khususnya di sepanjang ruas jalan zona strategis yakni Jalan Aipati, Jalan Said Perintah, Jalan Diponegoro, Jalan AM Sengaji, dan Jalan Sam Ratulangi. Lanjutnya, bagi kendaraan roda 4 yang parkir di luar batasan yang sudah ditentukan akan diderek. Sedangkan untuk kendaraan roda 2 dilarang parkir di sepanjang Jalan Aipati. Pasalnya sudah disediakan parkiran khusus bagi warga yang memiliki kendaraan roda 2. Dia menegaskan aturan itu tidak hanya berlaku di zona strategis, namun di seluruh jalan di kota Ambon. Sehingga masyarakat diharapkan patuh dan memarkirkan kendaraannya di tempat yang sudah ditentukan agar tidak mendapat sanksi. Tertib berlalu lintas teristimewa, tertib berparkiran. Tentu kasus pada kawasan Aipati yang sudah kita minta peruntukannya bukan untuk roda 2, tapi masih ada saja yang coba-coba untuk parkir, ya. Nah, oleh sebab itu di dalam waktu dekat itu kita akan menindak tegas pelaku-pelaku pelanggaran yang parkir tidak pada tempatnya. Dan kemungkinan kita akan menderek apabila roda 2 yang parkir tidak pada roda 4 khususnya yang parkir tidak sesuai tempatnya atau rambu dan marka, kita akan derek. Ya, kita akan derek. Bukan saja di Aipati tapi teristimewa di pusat. Dinas Perhubungan Kota Ambon memperingatkan juru parkir atau jukir agar bekerja tertib jika tidak ingin ditindak. Sebagian jukir dinilai masih kerja asal-asalan dan tidak sesuai instruksi yang diberikan. Menurut Kadis Perhubungan Kota Ambon, Roby Sapulete, pihaknya tidak akan segan-segan memberhentikan jukir yang nakal dan tidak tertib. Dia mengaku masih banyak jukir nakal yang memperbolehkan kendaraan roda 2 parkir di sepanjang Jalan Aipati. Padahal Jalan Aipati merupakan salah satu di antara 5 jalan yang ditetapkan sebagai zona strategis dan tidak diperuntukkan bagi roda 2. Pihaknya sudah melakukan apel bersama dengan sekitar 200 juru parkir di Kota Ambon untuk menyampaikan hal ini. Jukir diharapkan agar melakukan tugasnya dengan baik sesuai instruksi dan tanggung jawab yang diberikan. Selain itu, Roby juga menyampaikan kepada masyarakat agar memiliki kesadaran diri untuk mengikuti aturan yang ditentukan. Bukan hanya masyarakat dan jukir, sejumlah pengelola pertokoan juga diharapkan bisa memandu pelanggan untuk parkir sesuai tempat yang disediakan. Disub terus melakukan patroli penertiban guna mewujudkan Kota Ambon yang tertib berlalu lintas teristimewa
dan tertib berparkiran sebagai wujud membangun negeri. Jukir-jukir yang nakal yang sengaja mengizinkan roda 2 parkir di Epati misalnya, itu sudah kita tertibkan. Beberapa hari lampau, kami itu sudah mengumpulkan seluruh jukir yang ada di Kota Ambon dan kita mengikuti apel pagi. Di dalam apel pagi itu, baik kepada jukir maupun kepada pengelola, kami sudah tegas. Bagi jukir yang tidak tertib dalam menata transportasi itu sebagai parkiran, itu punya konsekuensi bahwa yang bersangkutan akan diberhentikan dari jukir, sehingga ada efek jerah bagi mereka. Gitu. Jadi kami sudah sampaikan pada mereka dan kepada pengelola juga sudah kami sampaikan supaya ada efek jerah. Artinya begini, kadang juga masyarakat itu begini, karena saya sendiri turun untuk melakukan operasi patroli. Karena masyarakat masuk bukan pada tempat parkir, nanti kalau ditegur sebentar saja, rabu-rabu saja, rabu-rabu. Kenyataannya parkir. Mau sebentar, mau rabu-rabu, tidak boleh parkir kalau bukan peruntukannya untuk parkiran. Oleh sebab itu, kami minta bahwa masyarakat sadar dan parkir pada tempatnya. Di samping juga masyarakat dan petugas kami juga. Nah, sekarang kita lagi benahi dan saya kasih waktu minggu depan kita akan lebih. Miris Taman Pahlawan Nasional Maluku dipenuhi sampah hingga wajah pahlawan tertutup lumut. 4 tahun diresmikan, Taman Pahlawan Nasional Maluku yang berada tepat di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Sirima, Kota Ambon, tak terawat dan berserakan sampah. Dari pantauan tribunambon.com, Rabu 18 Agustus 2021, taman yang berada di antara ruas jalan utama itu terlihat kotor dan tidak terawat. Rumput liar mulai tumbuh menutupi pagar pembatas taman. Bahkan lumut menutupi wajah pejuang Maluku yakni Kapiten Patimura, Nuku Muhammad Amiruddin, Karet Satsui Tubun, Johannes Lemena, dan Marta Kristina Tiahahu. Selain itu, kolam di bagian dalam taman juga dipenuhi sampah plastik yang berserakan. Warga setempat mengaku sejauh ini belum ada petugas kebersihan yang secara rutin membersihkan taman itu, padahal letaknya sangat strategis. Senada seorang tenaga pengajar yang melintasi area itu juga mengungkapkan rasa prihatinnya. Katanya taman sangat kotor sehingga tak ada pengunjung sama sekali. Mereka berharap pemerintah Kota Ambon segera melihat masalah ini dengan serius. Apalagi tinggal sebulan lagi ulang tahun Kota Ambon. Tribunnews, belum ada listrik di Pasar Apung, Kadis Disperindak sebut terkendala aturan PLN. Hampir 2 bulan direlokasi ke Pasar Apung Mardika, pedagang belum juga membuka lapaknya dikarenakan tidak ada aliran listrik yang masuk. Akibatnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Kota Ambon dianggap tidak serius dalam menangani masalah relokasi tersebut. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon, Sirjon Slarmanat, menyalahkan perusahaan listrik negara. Dia menyatakan pihaknya telah menyurati pihak PLN agar Pasar Apung Ambon dialiri listrik. Lanjutnya dia, sayangnya pihak PLN hingga kini belum mengiyakan keinginan karena ada aturan-aturan yang harus dipenuhi. Slarmanat pun meminta agar pihak PLN segera mempercepat proses pemasangan instalasi listrik di Pasar Apung agar pedagang bisa segera berjualan. Untuk listrik di Pasar Apung sendiri ada yang belum masuk ya Pak ya? Jadi gini, terkait dengan listrik di Pasar Apung, ini kita terkendala dengan aturan dari PLN. Nah, kita sudah menyurat kan untuk minta segera
dimasukkan meter listrik. Tapi awal itu ketentuannya itu 60 itu sudah bisa meter ya, 60 meter sudah bisa. Ternyata setelah kita berkoordinasi itu diminta 100 meter terpasang, baru listriknya dimasukkan. Yang terjadi di bawah itu baru sekitar 50-an lebih. Nah, untuk itu kita mendorong untuk segera memasukkan dengan yang sudah ada supaya masyarakat bisa atau pedagang. Tribunal sopir angkot datangi DPRD minta BBM premium tak dihapus. Sejumlah sopir angkot kembali datangi DPRD Ambon menyampaikan aspirasi mereka menolak penghapusan BBM premium. Menanggapi hal itu, Ketua Komisi 2 DPRD Kota Ambon, Jafri Taihutu memastikan akan mendorong PT Pertamina untuk tidak menghapus BBM premium. Ia mengatakan dengan penghapusan BBM premium tentu akan berdampak terhadap ekonomi para supir yang semakin menipis. Namun dia mengaku permintaan tersebut cukup sulit dikabulkan. Pasalnya kebijakan tersebut merupakan regulasi dari pusat. Sementara itu salah satu supir angkut jalur Lin 3, Ani mengatakan kebijakan penghapusan BBM premium itu sangat menyusahkan masyarakat, terutama mereka selaku supir angkot. SPBU yang ada. Kalau alasannya nanti pakai tua, ini izin pakai tua. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Di komisi on the spot untuk melihat masukan dari kawan-kawan komisi ditambah dengan masukan dari pengemudi sopir angkot. Karena crossing informasi tadi hanya 2 SPBU yang ditunjuk sebagai konsep atau program langit biru. Ada di SPBU Pasok ditambah dengan di Armata Sina kan, 2 itu. Dengan 2 alasan. 2 alasan pertama, 1, 2 SPBU ini dinilai bisa menampung banyak volume mobil kan sehingga gak ada kemacetan. 1. Yang kedua, kata mereka tergantung daya tampung tangki minyak di masing-masing SPBU. Sehingga 2 ini. Padahal kami pengen jangan ada monopolistik. Ini kan soal pembagian kue pembangunan kan. Kalau ada semua SPBU itu dijatakan untuk menjual, itu alangkah bagusnya kan. Tapi kami berharap premium ini jalan lah. Harapan itu jalan karena regulasinya kan Jakarta. Sini kan operator aja kan menjalankan apa perintah keputusan di Jakarta. Itu yang saya kira jadi kebulan komisi, dan kami berharap Pertamina komitmen dengan apa yang dibilang, dan masyarakat kecil ini khusus pengemudi ojek itu tidak menghitung antri lama-lama karena pendapatan. Yang kata minta kan cuma solusi dari pemerintah melihat ketua rakyat yang di bawahnya. 1, artinya begini, kata masyarakat semua serba susah. Bukan saja ketong khususnya angkutan umum, pengecer, nelayan. Mari ketong sama-sama duduk, ketong cari dia solusi. Titik terangnya seperti apa? Kan begitu, Bapak. Artinya begini, kalau memang instruksi itu dari pemerintah, dari langit biru, tolong sampaikan ke masyarakat supaya masyarakat bisa pahami. Terutama orang-orang kayak ketong ini, karena imbasnya dari itu ketong yang terima. Kan begitu. Tingkat kemacetan di SPBU yang lain, saya rasa itu malah menjadi penumpukan Pak. Dinilai tak terbuka soal data, pihak Pertamina menapik punya prosedur sendiri. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Ambon menilai PT Pertamina Maluku tidak terbuka terkait data bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Hal ini diutarakan saat pelaksanaan rapat mediasi antara para sopir angkutan Kota Ambon dan pihak Pertamina. Sales Branch Manager Pertamina Maluku, Yunus Muharaman, membantah tudingan itu. Ia mengatakan mereka bukannya tidak terbuka soal data, namun mereka memiliki prosedur dalam pemberian data secara eksternal. Menurutnya pihaknya pasti akan terbuka soal data, yang penting ada surat resmi dari pemerintah daerah Maluku.
Untuk data kita terbuka dari Pertamina, tidak ada ditutup-tutupi, asas transparansi kita lakukan. Nah, hanya saja memang kita punya prosedur, Pak. Gitu. Di Pertamina kita punya prosedur One Voice Pertamina. Jadi satu suara. Jadi ketika ada yang kita ingin keluarkan ke eksternal, yang sifatnya konfidensial, itu kita perlu mengikuti prosedur itu sampai ke regional. Nanti dari regional yang akan rilis datanya. Jadi nggak bisa saya, walaupun saya punya nih, saya langsung kasih itu nggak bisa, karena itu prosedurnya ada. Harus ada persetujuan dari Betul. pusat gitu ya. Karena kita bukan berbicara sendiri, tapi berbicara sebagai institusi perusahaan. Jadi kendalanya itu ya Pak ya? Ya, terkait data, tapi kita akan terbuka. Tapi yang penting nanti kita punya dasar juga. Jadi dari Pemda akan bersurat terkait kebutuhan data. Datanya mau kapan nih? Dari kapan sampai kapan? Nah, nanti itu yang akan kita komunikasikan ke regional. Rencananya nanti bisa diberikan kapan, Pak? Tergantung di surat dari Pemdanya kapan, kita nanti akan teruskan. Yang Seperti jelas itu. harus sesuai prosedur ya Pak. Betul. Karena kan kita juga bukan organisasi yang tidak punya aturan, semuanya juga punya prosedurnya, kayak gitu. Tapi mungkin setelah ini kita bisa lakukan on the spot ke SPBU yang ada. Kalau alasannya nanti Pak Ketua, ini izin Pak Ketua. Dan mungkin Umasugi desak pemerintah pusat buka tambang Gunung Botak di Pulau Buru. Beda pendapat dengan Murad Ismail. Bupati Buru Ramli Umasugi pastikan pemerintah terus perjuangkan pembukaan tambang emas Gunung Botak. Umasugi mengaku telah meminta secara langsung kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM untuk datang ke area tambang yang ditutup sejak 2017 di masa pemerintahan Gubernur Said Assagaf. Umasugi menjelaskan tujuan mendatangkan kementerian agar melihat kondisi terkini area tambang, termasuk masyarakat yang menggantungkan hidupnya di tambang itu. Dengan harapan pemerintah dapat mengevaluasi kembali usulan pembukaan tambang emas tersebut. Dia menyebut pemerintah pusat sempat menawarkan dua pilihan pengelolaan tambang yang mulai digarap warga tahun 2011 itu, yakni pertambangan rakyat dan model pengelolaan izin usaha. Sehingga untuk menindaklanjuti pilihan itu, maka kehadiran kementerian menjadi sangat penting. Menurutnya, pemerintah pusat sudah menjanjikan akan berkunjung ke Pulau Buru untuk peninjauan lapangan dalam waktu dekat ini. Sementara itu, keinginan kuat Umasugi sendiri bertentangan dengan kehendak pemerintah Provinsi Maluku yang teguh tambang Gunung Botak ditutup. Buru ada punya kewenangan sih sesuai dengan aturan. Dari kewenangan itulah baru bisa ditarik retribusi. Untuk pengelolaannya Pak, ini ya. Untuk tambang rakyat apa tambang? Jadi sesuai dengan surat dirjen itu kepada saya diminta dua. Satu untuk mengusulkan tambang rakyat, yang satu IU. Jadi ada tambang rakyat juga, tapi di sini ada perbedaan antara saya dan katanya sih dengan Pak Gubernur. Pak Gubernur tidak menghendaki tambang rakyat. Nah, saya menghendaki tambang rakyat karena saya punya rakyat, saya tahu sendiri. Dan mereka bisa hidup. Memaksa dan mendesak pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian SDM untuk datang berkunjung ke Buru itu bukan mau tutup. Datang berkunjung ke Buru untuk lihat fakta yang sebenarnya supaya cepat diberikan regulasi kemudahan untuk perizinan. Gitu. Supaya masyarakat mengelola juga dengan aman, daerah juga bisa mendapatkan kontribusi paling tidak royalti dari hasil olahan itu. Kalau tidak mau ambil dengan dasar apa? Ya, untuk prosesnya sejauh ini sudah sampai di mana Pak? Dijanjikan bahwa dalam minggu ini mereka akan datang ke Buru untuk langsung meninjau, mapping lihat kondisi, pulang membuat evaluasi dan kesimpulan model aturan bagaimana yang akan. Yang datang dari mana Pak? Dari SDM, LH dan Mabes. Ramli Umasugi pastikan penuhi kebutuhan organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan di Buru. Bupati Buru Ramli Ibrahim Umasugi pastikan akan membantu memenuhi kebutuhan organisasi kemasyarakatan dan pemuda atau OKP di Kabupaten Buru. Hal ini disampaikan Umasugi saat mengikuti pembukaan konferensi Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Namlea ke-11 di Aula Kantor Bupati Selasa 18 Agustus 2021 siang.
Bupati 2 periode itu pun menyampaikan terima kasihnya kepada HMI dan organisasi kepemudaan lainnya karena telah memberikan kritik terhadap jalannya pemerintahan. Namun lanjutnya mahasiswa dan pemuda dalam kritik yang diberikan harus juga solutif serta tetap menjaga etika. Lanjutnya jika ada aspirasi yang tidak sesuai harapan, agar tetap mengedepankan jalan mediasi. Sekali lagi Mas Sugi memastikan akan selalu membantu organisasi kemahasiswaan maupun kepemudaan. Dia pun berharap HMI tetap kompak sebagai sarana pembelajaran dan pergerakan kemahasiswaan. Terkait dengan HMI seperti apa Pak untuk cabang? Ya, untuk cabang HMI yang pertama ini semua ketemu punya adik-adik. Kemudian HMI sini kan bagaimana dorang sekalipun ada 2 versi tetapi tetap kompak. Dan kemudian bersinergi dengan semua Bapiti Payung sudah bagus. Lalu kritis untuk melihat kinerja pemerintah maupun seluruh komponen yang ada, tetapi tetap mengedepankan juga etika dan perilaku yang baik. Ya kalaupun ada hal saya yang tidak sesuai, diharapkan untuk kemudian tidak brutal, tetapi ada sarana, ada media yang harus didiskusikan. Pak Bupati kan sekarang ada tahap pembangunan sikap pemerintah daerah untuk Insya Allah sesuai dengan hal yang pernah beta sampaikan kepada mereka bahwa sebelum beta punya masa jabatan ini berakhir, beta akan bantu untuk selesaikan dong punya semua gerak-gerak ini. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 18 Agustus 2021. Jangan lupa untuk selalu menaati protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Saya Tanita Patesina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.